Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Pei di channel Obor 13. Channel yang diharapkan bisa mengisi asupan dosis horor kalian semua. Semoga hari ini dan seterusnya teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, untuk kisah kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari istrinya teman saya. Kebetulan saat beberapa hari kemarin istri saya itu reuni dengan beberapa temannya ketika eh, istri saya bekerja di salah satu perusahaan gitu kan. Yang namanya ibu-ibu dalam ketemu kan segala diceritain gitu kan, hingga akhirnya salah satu temannya ada yang curhat gitu bahwa uang di rumahnya itu sering hilang. Nah, tahu kan teman-teman cerita apa yang akan saya bawakan untuk episode kali ini? Oke, tak perlu lama-lama lagi, berikut ceritanya, mari kita mulai. Jadi sekitar 4 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu saya lupa gitu, istri saya itu janjian sama teman-temannya nonton film Siksa Kubur ya yang sekarang lagi ramai gitu kan. Nah, sepulang nonton Siksa Kubur itu mereka berkumpul sama teman-temannya itu di salah satu kedai bakso ya. Sambil menceritakan ya biasalah ibu-ibu suka cerita ke sana kemari gitu kan. Sehingga salah satu temannya itu curhat gitu kan. Dia udah resign nih dari perusahaan terakhir dia bekerja ini beberapa bulan yang lalu. Dia mendapatkan uang pisah dan uang pesangon katanya. Nah, sorry, bukan uang pesangon, uang job sostek mungkinnya BPJS Ketenagakerjaan mungkin kan. Nah, dia berencana emang dari awal emang dana itu mau difokusin untuk buat usaha lah gitu kan, karena mengingat suaminya juga sudah tidak bekerja lagi dan ingin fokus usaha gitu kan. Nah, duitnya itu kan dikumpulkan sama dia ditaruh di lemari gitu. Nah, yang anehnya di setiap tumpukan duitnya itu selalu hilang gitu tiap hari gitu kan. Dia hitung dari tumpukan setiap satu tumpukan satu gepok uang itu tuh ada selalu beberapa lembar aja setiap harinya yang hilang gitu kan. Akhirnya kan di sisi lain mereka itu seperti sedih iya gitu kan, jengkel iya, yang namanya uang tinggal segitu gitu kan untuk modal hasil kerja keras mereka selama ini gitu sebagai karyawan, dan ini memulai hidup baru sebagai pengusaha gitu kan malah mendapatkan gangguan hal seperti ini gitu kan. Akhirnya teman saya itu seperti minta saran gitu dari teman-teman yang lain gitu, teman istri itu, ini tuh apa sih yang bisa seperti ini tuh, kenapa gitu. Ada yang bilang bahwa itu tuh ada sejenis gangguan dari makhluk yang kalau kita kenal tuh mungkin tuyul gitu ya. Nah, teman saya kan apalagi istri saya gitu kan di circle-nya juga sama-sama tidak tidak pengen mendengar untuk hal-hal yang mistis seperti ini gitu. Sebenarnya mereka itu bukan nggak percaya gitu, mungkin lebih ke melindungi perasaan dan pikirannya mereka gitu dari hal-hal yang misteri seperti ini gitu. Takutnya ketika mereka sendiri di rumah malah kepikiran hal yang enggak gitu kan. Nah, singkat cerita istri pulang dan cerita seperti itu sama saya gitu kan. Lalu saya juga sempat cari-cari informasi nih tentang makhluk yang satu ini gitu, tentang makhluk tuyul ini gitu. Dan saya juga ada beberapa referensi nih dari buku yang pernah saya baca nih yang ditulis oleh tim dari Kisah Tanah Jawa di bukunya yang kedua yaitu Jagat Lelembut. Di situ ditulis bahwa makhluk tuyul ini merupakan salah satu makhluk dari kalangan jin ifrit gitu. Dan ya tinggal di dimensi alam sana gitu, alam gaib gitu kan. Nah, cara kerjanya itu biasanya si tuyul ini itu dibuat dari eh, janin yang sudah meninggal atau yang diaborsi, dan itu dibuatlah sedemikian rupa entah apa gitu ritualnya. Biasanya ada dukun yang memiliki ilmu tertentu gitu, ilmu ilmu hitam tertentu gitu untuk membuat seperti itu gitu kan. Lalu dia perjualbelikan kepada orang-orang yang emang putus asa gitu
orang-orang yang emang apa ya, dia putus asa seperti tadi atas rahmat dari Allah gitu, atas rezeki dari Allah, atau dia gelap mata ingin mendapatkan kekayaan secara instan gitu. Nah, itu biasanya sasaran empuk untuk makhluk-makhluk seperti itu gitu kan, atau bisikan-bisikan setan yang menggoda mereka untuk melakukan hal seperti itu gitu kan. Amit-amit ya, teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari pikiran atau tindakan seperti itu, dijauhkan lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Dan hal ini pun pernah mama saya cerita, almarhum mama saya, bahwa emang pembuatan tuyul itu setahu dia ketika mama saya lagi di kampung itu seperti itu gitu, bahwa ini tuh makhluk itu tuh dibuat dari uh, mayat bayi yang sudah meninggal gitu kan. Bahkan kalau kata mama saya itu sempat ada ada cerita juga gitu dari si makhluk itu ketika dibangkitkan gitu dari alam kuburnya itu gitu kan. Ada apa sih katanya, harus seperti ini tuh sakit katanya dibikin seperti ini tuh. Bahkan makhluknya sendiri pun katanya bilang untuk dibuat seperti tuyul itu dia tuh mengalami sakit yang luar biasa gitu, sehingga dari sisi keridoannya mungkin gak ridho gitu untuk dibangkitkan kembali. Dia udah tenang-tenang gitu di alam sana, malah ini dibangkitkan untuk tujuan yang tidak-tidak gitu kan. Nah, lalu biasanya kalau dari yang buku saya baca dari bukunya Om Hao Kisah Tanah Jawa, bahwa tuyul itu ada beberapa kasta ya katanya. Jadi untuk tuyul yang tarifnya murah, biasanya wajahnya itu jelek katanya, dan menakutkan gitu, tidak lucu lah gitu. Nah, lalu untuk tuyul yang harganya fantastis, biasanya tuyulnya itu lebih lucu, lebih cute, bahkan ada yang cenderung seperti bayi blasteran bule gitu katanya. Ya Allah alam sih wujudnya seperti apa intinya, tapi apapun kondisinya itu cukup menakutkan ya buat kita semua gitu. Mendengarnya aja kita udah nggak deh gitu kan. Lalu biasanya tuyul itu diperlakukan seperti anak kecil katanya. Jadi untuk yang memelihara tuyul itu harus merawat makhluk itu dengan sebaik mungkin gitu. Apapun keinginannya harus dipenuhi gitu kan, maunya apa aja harus dipenuhi. Bahkan biasanya orang yang sudah memiliki perjanjian gaib seperti itu tuh tidak hanya suaminya, istrinya pun ikut ke bagian gitu. Biasanya istrinya tuh harus menyusui si makhluk tersebut gitu kan. Nah, apa yang diserap oleh makhluk tersebut itu bukan ASI, melainkan dari darah si ibu tersebut gitu. Jadi biasanya yang memelihara makhluk ini, si ibunya tuh suka kelihatan lusuh, kuyup, kering gitu, kurus dan tidak bercahaya gitu, karena sebagian besar nutrisi tubuhnya pun bahkan diserap gitu oleh makhluk ini gitu kan. Lalu si bapaknya pun harus mengajak makhluk ini untuk keliling-keliling gitu, ngajak main di rumah maupun jalan-jalan keluar gitu. Biasanya ada ciri-cirinya katanya, kalau orang yang memelihara makhluk ini biasanya si bapaknya itu tangannya itu selalu ke belakang seperti kayak menggendong anak kecil gitu kan. Ini cuman sebatas yang saya sampaikan berdasarkan yang ada di buku aja gitu, tapi bukan lantas setiap orang yang lagi jalan ke belakang lalu dianggap dia melihat tuyul, enggak seperti itu gitu kan. Ini cuman pendapat dari beberapa orang yang emang bisa melihat makhluk seperti itu, biasanya itu seperti itu gitu kan, tapi tidak bisa menyamaratakan bahwa orang yang sedang jalan dengan tangannya seperti menggendong orang itu lantas memelihara tuyul gitu. Bisa jadi dia lagi sakit pinggang atau encok atau apa gitu. Kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang itu dari cara dia berjalan, ntar malah timbul fitnah kan, kita lagi yang jadi dosa gitu kan. Nah, lalu biasanya si makhluk-makhluk itu diperintah di daerah-daerah yang biasanya perputaran ekonominya lumayan cukup tinggi gitu, seperti warung-warung di desa tertentu gitu. Tapi biasanya mereka tuh ada pantangan yang tidak bisa dijadikan untuk daerah operasi, seperti bank mungkin kan, konon katanya kalau di bank itu penjagaannya lebih ekstra lagi gitu kan dari makhluk-makhluk astral seperti itu gitu kan, sehingga untuk dari sistem keamanannya itu tidak mudah dibobol gitu untuk makhluk-makhluk yang seperti yang receh-receh seperti gini gitu kan. Kemudian di buku itu juga dijelaskan bagaimana cara menangkalnya, yaitu salah satunya bahwa setiap tumpukan uang itu hendaknya digulung dan diikat oleh karet
disimpan dalam toples lalu disimpan cermin katanya. Biasanya si cermin itu tuh justru untuk menakut-nakuti si makhluk tersebut gitu kan. Jadi ketika makhluk tersebut melihat cermin itu, mereka akan ketakutan dengan melihat bayangannya sendiri gitu. Itu wallahu alam. Yang kedua katanya ada prosesi untuk menyediakan kepiting yuyu. Kalau orang Sunda bilang keyep ya, kepiting kecil gitu. Diikat di sebuah benang yang ujungnya itu ditambatkan ke lidi gitu, jadi kayak bikin pancingan gitu. Nah, taruh di depan rumah, kasih kembang, dan nanti ketika ada tuyul yang sedang lewat itu fokusnya tuh jadi teralihkan gitu, jadi nggak jadi ngambil uang gitu, jadi malah main ke situ. Nah, biasanya hal-hal yang bikin membuat gagal fokus dia itu yang menggagalkan misinya mereka gitu. Tapi terlepas dari semua itu, kita sebagai umat manusia memang udah sepatutnya lah berdoa dan berharap kepada Yang Maha Kuasa biar dijauhkan dari hal seperti itu, agar tidak apa ya namanya dijauhkan dari hal seperti itulah gitu kan. Kalau saya dengarnya sedikit miris juga gitu kan, temennya istri itu udah mengakhiri apa capek-capek gitu nabung sebagai karyawan, duitnya mau dipakai usaha malah hilang gitu, diambilin gitu. Bahkan kemarin katanya saking jengkelnya uangnya habis mulu, akhirnya dia lempar tuh semua orangnya ke lemari sampai berserakan. Besoknya dilihat udah diambilin juga, katanya udah berkurang juga jumlah nilai uangnya gitu. Dia udah jadi serba salah gitu kan. Nah, akhirnya ya dia pasrah aja lah, soalnya ya mau gimana lagi gitu. Cuman sedikit berjaga-jaga lah untuk selanjutnya, mungkin dia akan lebih prepare lah menaruh uang itu di bank gitu kan, daripada di rumah yang beresiko hilang-hilangan terus gitu kan. Lalu ketika dengar cerita itu, saya sempat keingetan dulu saya dapat cerita. Jadi ketika musim tahun 2000-an gitu kalau nggak salah, ketika dunia digital ini sebelum seheboh sekarang, sumber saya untuk mendapatkan asupan horor itu biasanya melalui radio ya. Ketika saya dulu kuliah di Bandung, ada radio yang paling hits dulu, namanya Ardan FM. Jadi setiap malam Jumat itu radio itu selalu menceritakan kisah-kisah horor kiriman dari para pendengar gitu, dan itu cukup legend gitu. Seingat saya acara itu tuh udah dimulai dari tahun 97 kalau nggak salah, dan sampai sekarang pun masih bertahan itu acaranya. Nah, kalau teman-teman yang ada di sekitaran Bandung boleh juga lihat, namanya Nightmare Site Ardan FM, atau bahkan ada beberapa yang ceritanya itu udah diupload juga di YouTube, mungkin bisa dicari-cari juga oleh teman-teman barangkali ingin menambah asupan dosis horornya gitu yang lain gitu referensinya. Silahkan boleh dengarkan ya di channel itu. Ini bukan promo sih, cuman channel Ardan ini ya justru yang membuat apa ya influence buat saya gitu untuk membuat channel seperti ini gitu, atas dasar hobi yang sama gitu kan. Nah, pada cerita itu diceritakan bahwa suatu hari ada 3 orang mahasiswa nih kuliah di kampus yang sama, dan mereka memutuskan untuk ngekos di tempat yang sama gitu, karena apa, ada unsur kedekatan tak apa gitu kan, tak satu daerah tak apa gitu. Saya lupa ceritanya, ini takut ke skip karena udah lumayan lama juga ini ceritanya. Lalu si teman-teman itu juga yang tadi awalnya hubungan mereka itu baik-baik aja gitu kan, ceria satu sama lain, akhir-akhir ini sering jadi terganggu gitu karena salah satu temannya ini di situ sering kehilangan uang gitu. Akhirnya mereka saling menuduh nih satu sama lain gitu kan. Ini kayaknya nggak toksik nih ini orang gitu. Kenapa sih uang di tempat gue hilang mulu gitu kan. Nah, akhirnya salah satu temannya itu cerita kepada teman yang satu lagi, dia nggak terima. Akhirnya mereka bertiga itu saling menuduh satu sama lain, dan kayak apa ya, mulai ada konflik lah gitu di situ gitu. Akhirnya mereka saling bersumpah bahwa di antara mereka itu nggak pernah ada yang melakukan hal tersebut gitu. Nggak mungkin lah saling mencederai satu sama lain. Akhirnya mereka bertiga membuat kesepakatan, gini aja deh katanya, kalau dari salah satu dari kita nggak ada yang ngaku, kita hubungin aja, kita cari orang pintar buat menyelesaikan masalah ini, kali aja ada gangguannya itu bukan dari kita katanya. Akhirnya mereka sepakat bertiga untuk mendatangi salah seorang yang ngerti untuk hal yang mistis.
Dan si orang itu cuman bilang, oh ini mah gampang katanya. Lalu dia mengadakan ritual di situ, jampe-jampe dan sebagainya. Ketika ritual itu selesai, si orang pintar itu hanya ngasih satu bungkus tepung terigu dan satu buah sarung yang ujungnya sudah diikat gitu. Jadi seperti apa ya, seperti jala gitu kalau kalau dibentangkan itu gitu kan. Nah, lalu kata si orang pintar itu, taburkan katanya si tepung ini di sekitar rumah atau di jalan yang mau masuk ke kosan kalian, lalu lihat katanya. Apabila ada jejak kaki, tem lalu, di ini aja disergap pakai sarung yang dikasih si orang yang ngerti ini gitu kan. Singkat cerita, malamnya mereka tuh mulai bergerilya tuh melakukan apa yang disuruh oleh orang yang ngerti tersebut gitu kan. Malam-malam di antara saat-saat yang sepi gitu, sesudah tepung itu ditabur, mereka perhatikan dengan seksama. Ternyata iya katanya. Di antara tepung itu seperti ada jejak kaki anak kecil yang sedang jalan ke sana kemari gitu kan. Akhirnya mereka kan lihat-lihatan gitu, 3 orang itu kan ketakutan juga, ini apa yang terjadi gitu kan. Terus salah seorang dari mereka tuh seperti nyuruh, ayo katanya. Ini si makhluk ini kita tutupin katanya pakai kain sarung ini gitu. Nah, dengan perasaan yang takut yang teramat gitu kan, sambil gemeteran salah satu dari mereka tuh berinisiatif untuk menangkap makhluk itu gitu. Jadi makhluk itu emang tidak kelihatan gitu, hanya bisa dilihat dari jejak kakinya yang ada di situ gitu. Singkat cerita, ketika sarungnya itu ditungkupkan ke arah jejak kaki makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu seperti terbentuk anak kecil gitu. Lalu si anak kecil itu tumbang. Nah, yang ketika tumbang, makhluk itu menggeliat-geliat. Nah, ketika menggeliat-geliatnya itu persis katanya seperti kayak ada anak kecil di dalam sarung itu gitu. Padahal awalnya sendiri kan nggak ada gitu kan. Nah, salah satu temennya ini, mereka ada yang saking ketakutannya itu refleks seperti ngambil bangku di situ dan dia mukul-mukulin si sarung itu gitu. Ketika dipukul-pukul tuh seperti terdengar suara rintihan anak kecil yang bilang sakit gitu. Melihat seperti itu kan dia makin panik lagi gitu kan. Jadi seperti kejadian yang apa ya, saking refleks, saking ketakutannya sehingga membabi buta gitu serangannya. Nah, ketika ngelihat temannya seperti itu, otomatis teman yang berdua ini pun jadi refleks juga gitu, ikut-ikutan gitu nginjek-nginjekin makhluk itu gitu, sehingga akhirnya dari satu titik sarungnya itu sudah tidak bergerak lagi gitu kan. Lalu si teman yang satu lagi itu kelihatan bengong, bingung dan panik, ini harus digimanain katanya gitu kan. Ya udah kita buang aja katanya, kata teman yang satu lagi. Ini kita yakin nih nggak akan masuk penjara? Ya yakin lah katanya. Emang kenapa? Makhluknya aja nggak kelihatan katanya. Tapi ini di sarung kelihatan, ini kayak anak kecil katanya. Nah ya udah gitu kan. Cuman di pikiran mereka saat itu gimana buangnya kemana gitu biar cepat beres, gimana caranya gitu. Akhirnya salah satu temennya berinisiatif untuk membuang sarung itu ke salah satu tempat pembuangan sampah aja yang ada di situ gitu, toh nggak kelihatan juga gitu kan wujudnya. Lalu mereka menggotong makhluk itu, berhubung udah malam juga kan nggak ada yang lihat dan tidak terkesan mencurigakan. Nah, si sarung itu yang ada makhluk tersebut yang berbentuk anak kecil itu lalu dia buang gitu ke tempat sampah, dan mereka di sisi lain sedikit lega gitu. Sepertinya gangguan di kosannya sudah tidak akan terjadi lagi gitu kan. Tapi di sisi lain ada perasaan apa ya, mungkin kalut juga gitu. Dolim gak sih kita tuh gitu dengan menyakiti anak kecil atau makhluk seperti itu gitu kan. Mungkin karena perwujudannya seperti anak kecil, jadi mereka ada rasa bersalah tersendiri gitu kan. Namun mereka tidak pikir panjang, udah lelah juga gitu. Mereka kembali ke kosan dan masuk ke kamar masing-masing. Tiba-tiba bangun pagi, kamar mereka semua itu digedor oleh ibu kos, dan mereka bertiga itu diusir dari kosan itu. Sempat bertanya-tanya gitu, ini apa yang terjadi gitu, apa yang hubungannya gitu.
Cuman yang pasti yang mereka tahu pagi itu si ibu kosnya itu marah besar, seperti apa, marahnya tuh seperti ya seperti orang kesurupan lah gitu, saking emosinya gitu, sambil ngelempar-lemparin barangnya biar mereka bertiga itu cepat keluar katanya. Ya itu walau alam sih, walau alam apa yang ada di terjadi di kosan itu gitu. Sempat berpikiran juga mereka bertiga jangan-jangan selama ini yang mencuri uang mereka di kosan itu adalah makhluk yang disuruh ibu kos itu. Tamat. Nah teman-teman, semoga teman-teman dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi apa ya, mungkin ini bisa jadi apa ya, pelajaran aja buat kita gitu untuk lebih hati-hati gitu dalam menjaga uang kita gitu. Ada baiknya lah daripada kita sering hilang di rumah gitu kan, uang lebih baik taruh di bank gitu kan yang jelas-jelas sistem keamanannya gitu kan, untuk fisik ya, uang keamanan fisik, sistem keamanan dari segi fisik itu aman ya. Lebih baik effort dikit lah ngambil duit ke ATM gitu daripada duit banyak disimpan di rumah malah diambilin oleh makhluk-makhluk seperti itu gitu, amit-amit gitu kan ya. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Oke, untuk teman-teman juga yang mau mensupport channel ini boleh membagikan pengalaman berharganya kepada saya dan akan saya bacakan. Pengalaman teman-teman bisa kirimkan ke abor13.official@gmail.com. Semoga kisah-kisah yang teman-teman kirimkan bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Oke, saya akhiri untuk cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.